Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dantia Zikri Dantiangka dengan NRP 20352410056. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video atau mempresentasikan tentang tutorial bagaimana cara membuat respon spektrum. Jadi untuk membuat respon spektrum ini kita akan menggunakan SNI 1726-2019 sebagai acuan atau standarnya. Dan di sini saya memakai lokasi Surabaya dan di Lingok saya menggunakan sampel yaitu pembangunan gedung showroom Kala BYD. Di mana lokasi spesifiknya di Kedung Baruk, Surabaya dengan koordinat berikut. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita mencari tahanan penetrasi standar lapangan rata-rata. Di mana untuk mencarinya kita harus tahu eh, delta kedalaman per delta kedalaman dibagi oleh NSPT. Dan di sini kita sudah eh, mendapatkan datanya dari building block ini, yang kita ubah dalam bentuk table, di mana untuk kedalamannya saya hanya memakai sampai kedalaman 20 meter. Lalu untuk selisihnya 1 meter. Dan di sini eh, untuk di sini kita bisa lihat di drilling log ya. Untuk NSPT itu masih 0 dan sampai kedalaman 8. Guys, jadi sampai kedalaman 8, 0. Dan ini juga kita bisa hitung dengan blows per each 15 M-nya ini yang kedua sama yang ketiga ini kalau kita tambahin gitu. Jadi di sini masih strip-strip artinya masih 0. Dan di sini kita mulai eh, harusnya di sini kan 10 ya. Tapi di sini kita mulai dari 9. Kalau saya ke deltanya itu 1, di sini 9 dan saya ambil rata-rata 1. Lalu menerus ke bawah 2, 7 dan sebagainya. Di sini kita diambil dari situ. Lalu setelah kita sudah tahu itunya, kita mencari D per N, di mana seperti rumusnya D per N itu B1 dibagi 2. Mana rumusnya adalah sigma D1 per sigma D1 per N. Dan di sini kita total, artinya kita tambahkan, di mana D-nya itu total ada 20. Dan untuk DPR-nya ini kita tambahkan 2,7. Lalu kita bagi 20 per 2,7. Ya, ya. Nah, setelah kita sudah menemukan NCH-nya atau di sini kita menemukan NCH-nya, kita akan step selanjutnya kita akan menentukan koefisien sitos atau kita tahu jenis tanahnya itu apa. Dan di SNI 17626 kita bisa lihat di tabel 6, di mana di tabel 6 itu kita bisa eh sorry, di tabel 5, di mana di sini ya kita bisa tahu klasifikasi situs yang di mana kita cari, di mana kita hasilnya tadi 7,397, di mana hasil artinya itu di bawah dari 15, yang mana di sini kita pakai yang N atau NCH ya, di mana masuk tergolong menjadi tanah lunak atau SS sampai dengan tanah lunak. Lalu kita bentuk tabel baru di sini. Kita tahu berarti kelas itu adalah tanah lunak, SE. Lalu kita mencari SS, di mana SS ini kita dapatkan dari sudah ditentukan, di mana kita lihat di SNI 1726 di halaman paling bawah itu di gambar 15, kita bisa lihat di sini eh, bagaimana kita mendapatkan SS, di mana kita lokasinya adalah di Surabaya. Di sini adalah gambarnya ya oranye dan pink, gabungan antara itu. Dan di sini kita bisa lihat bahwa asalnya warna merah ini ya, oranye ini 0,8 sampai 0,9. Mungkin dia juga rada apa ke atas dikit ya di sini di antara ini dia ada pink juga. Nah, di situ kita juga bisa cari S1-nya yang ini. Kita cari S1 dari SNI 1726 juga di tabel 6, di gambar 16.
Karena kalau kita lihat di gambar 16 ini, Surabaya itu di warna kuning cerah krem ya, kuning cerah krem. Jadi 0,3 sampai 0,4. Di sini kan kita nggak tahu angka spesifiknya dan sebenarnya di pemerintah kita sudah menyediakan respons spektrum desain ya dari Kementerian PU di mana kita di sini bisa tahu detail yaitu dengan cara memasukkan koordinatnya, lintang dan bujurnya yang sudah ada di tadi di sini. Kita masukkan, yes. Nah ini kita bisa ketemu eh, SAS dan S1-nya. Di mana SS-nya di sini adalah 0,69 dan S1-nya adalah 0,3. Di sini mungkin saya bulatkan agar mempermudah ya. 0,3 SS-nya 0,31. Mungkin eh, situ. Sini S1 0,3 mungkin. Jadi setelah itu apa yang kita lakukan? Kita mencari eh, FA, FA dan FV. Di mana FA dan FV ini didapatkan eh, dari FA dan FV itu didapatkan dari ini tabel 6, di mana di SNI 1726 di tabel ya di tabel 6 ini kita bisa tahu untuk mencari FA di mana kita di tanah lunak atau SE di angka 0,7 yaitu di 1,3. Kalau untuk di tabel 7-nya kita bisa tahu FV-nya di mana untuk SE di 0,4 ya itu bisa di 0,3 itu bisa 2,8. Mungkin ubah jadi 2,8. Ini kita berdasarkan ini ya S1 mana S1-nya itu 0,3103. Kita buat hari. Jadi setelah kita sudah ketemu ininya, apa, S1-nya, kita menghitung SMS-nya. Di mana cara mendapatkan SMS, kita bisa menggunakan eh, tabel, nih ya, tabel di poin 6,2 di SNI 1726, di mana di sini rumusnya adalah FA kali SS, di mana kita sudah mengetahui nilai FA-nya dan kita sudah mengetahui SS-nya. Dan untuk SM1 kita mengkalikan FV dengan S1. Balik lagi ke tabel atas. Nah, di sini kita hmm, punya angka FA dikali tadi SS dikali FA lalu S1 dikali F. Sebelum kita bisa dapat ya. Lalu setelah kita ketemu, kita mencari SDS dan SD1. Mana SDS dan SD1 itu rumusnya adalah ini di 6,3, di mana SDS adalah 2/3 SMS, lalu ada SD1 adalah 2/3 SM1. Di sini ya. Nih, SDS dan SD1 rumusnya ya. Lalu kita mencari TO, T0, atau TS, atau TL. Apa itu T0? Jadi di kita bisa lihat di sini eh, di gambar 3 tabel 1726. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di eh,
gambar tiga di ini. Nah, T0 tuh ini, guys. T0 ini. Dan TS tuh ini. Dan TL tuh ini. Yang mana di sini di eh, yang kita ingin tahu adalah T0, TS, dan TL. Bagaimana cara tahunya? Untuk cara tahunya kita bisa lihat di hmm, yang tadi sudah ada. Nah, di poin 6,4. Di mana untuk nyari T0 itu caranya adalah 0,2 kali SD1 per SDS, yang mana tadi kita sudah tahu nilainya. Untuk cari TS, kita mencari dengan cara SD1 per SDS. Untuk TL, kita bisa lihat eh, peta transisi periode panjang yang ditunjukkan pada gambar 3 yang diambil dari gambar 20. Kita artinya buka ini lagi, kita cari gambar 20. Nah, ini ya, mungkin saya just itu aja. Oke. Mana di sini kita bisa lihat untuk TL-nya itu di kita itu di daerah hijau ya. Untuk daerah hijau berarti kan wilayah Indonesia daerah hijau itu 20 berarti, memakai 20. So, back to table. Dimana kita masukkan angka-angka tadi. Aduh. Nah, di sini juga sudah di sebelah udah jelaskan juga ya di yang kata ininya di spektrum Indonesianya bahwa 20 TL. Nah, setelah itu kita mau membuat grafik respon spektrumnya. Di mana untuk membuat grafik respon spektrum kita bagi menjadi tiga bagian. Di mana di sini sebelum dari T0 lalu adalah T0 sampai dengan TS. Artinya T0 kurang dari yang X, kurang dari TS. Lalu kita buat tabel dari TS ke TL. Sorry, berarti ada 4 ya. Sebelum T0, antara T0 dan TS, TS ke TL, dan dari TL yang lebih besar daripada TL. Nah, itu di sini sudah dijelaskan caranya. Untuk yang pertama, untuk periode yang lebih kecil daripada T0, artinya yang bagian sini, itu rumusnya adalah ini, SA. Di mana kita di sini sebutnya SA sama dengan SDS 0,4 tambah 0,6 T per T0. Di mana di sini saya sudah membuat eh, di sini T kurang dari T0. Rumusnya ini. Ya. Nah, setelah kita masukkan ini, kita eh, cari yang kedua. Untuk periode lebih besar daripada T0 dan lebih kecil dari atau sama dengan TS, spektrum respon kecepatan desain sama dengan SDS. Jadi SA sama dengan SDS. Maka kita tinggal menginput nilai dari SDS kita. Berapa SDS kita? 0,644. Nah, di sini kita bisa masukin 0,644. Dan ini untuk periode awal itu 0 dan eh, 0,1 dan 0,4. Eh, Dan untuk ini kita yang menentukan ya T-nya dan dari grafik ya tentunya. Berdasarkan rumus ini. Jadi T-nya itu berdasarkan eh, rumus yang tadi kita. T0-nya ada kan 1,74. Tapi kan
Ini kita sebelum dari T0. Berarti kita yang kita tentukan gitu eh, berapa. Atau kita estimasin lah sekiranya berapa gitu. Nah, eh, tadi kan yang sebelum T0 dan kita di sini ngebuat grafik SDS. Di mana grafik SDS tuh eh, rumusnya di apa ini adalah sama dengan SDS itu juga. SDS. Sampai SDS. Ya. Jadi rumusnya itu dia antara TS sampai dengan TR harusnya ya. Antara T0 sampai dengan TS. Ada di sini. Nah, jadi setelah kita sudah ketemu, kita akan mencari di mana antara garis TL, ini sampai mendekati satu ya. Nah, ini hmm, oke. So, jadi kita bisa tahu kalau sebenarnya kan eh ini tuh kan sampai satu ya guys. Hmm. S1 sampai satu di gambar nih. Mungkin ini aku koreksi ya. Barusan 0,870. 870. Ini 0,774. Kenapa? Karena ini dia TO sampai TS ya. Dimana agar tidak mengawang. Jadi kalau kita pakai yang ini, estimasinya itu berarti di sini kan T0 sampai dengan TS. Nah, lanjutnya tadi eh, berarti kan setelah ini kan satu dan setelah satu itu kita pakai intervalnya mau berapa? Di mana kita di sini pakai intervalnya itu 0,5. Jadi setelah satu nol- itu ada 1,5. Di mana di sini eh, di sini walaupun di sini ya pakai langsung ini ya apa eh ini walaupun di sini dia langsung 1 detik detik kayak gitu nggak bisa lah. Nah, jadinya setelah 1,5 kita hitung di 1,5 detik gimana rumusnya untuk periode eh, ini yang eh, TA tetapi lebih kecil dari atau sama dengan TL, respon spektral kecepatan SA, ini rumusnya ini. Jadi maksudnya adalah dari TS sampai TL. Rumusnya adalah ini, SD1 per T. Mana rumusnya berarti kan SD1 berapa? 0,56. Dimana kita jangan lupa kasih dolar 0,56 per T. T-nya berapa? T-nya 1,5. Di terus begitu. Sampai di sini kita tentunya mencapai angka 20 yang mana kita tinjau. Mana kita tinjau memang sampai ke 20 dan setelah itu kita akan memakai eh, ini apa untuk periode lebih besar daripada TL. Dimana rumusnya SA sama dengan SD1 T kali TL per T kuadrat. Di sini pakai spektrum ini ya spektrum respon design detektor. Nah, ini
Yang tadi TL-nya dekat dari 20. Mana? Terus SD1 kali TL per T kuadrat. Ya, dari 21 ya. Mana SD1 dikali TL per periodenya dikuadratkan. Sini kita eh, taruh ke belakang sampai 0,18. Jika sudah selesai, maka ya kita bentuk sebuah grafik seperti ini. Nah, untuk menguji apakah grafik kita sudah benar atau belum, kita bisa sandingkan dengan eh, respon spektrum yang sudah dibuat oleh eh, Kementerian PU. Nah, ini ya, yang ini sebenarnya kalau misalnya apa kita ubah bentuknya. Nah, wait, sudah ubah. Nah, ini ya. Kalau kita ubah ke VD20, nah terus aku tadi screenshot, terus yang ubah ke Excel-nya. Nah, ini. Jadi kita uji tabel ini kan udah transparan nih. Tadi udah buat transparan. Nah, kalau kita tempelin di sini kita harus benar-benar samain apakah bedanya akan jauh. Ya, kita coba dari. Oke. Ya, ini bisa lihat ya miripnya. Mirip banget. Ini dia. Jadi kita simpulkan bahwasanya itu spektrum respon desain kita sudah benar. Oke. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Jika sudah menyimak, maaf jika ada salah kata ataupun ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.